atas menjajah untuk kita semua. Ini adalah bagian ke-9, kritik atas penyesatan sejarah Batak di laman YouTube Guru Gembul. Jadi kita tidak akan membahas lagi tentang Guru Gembul. Nah, jadi kalau orang-orang Batak mengklaim bahwa mereka itu baru mengenal orang-orang Islam itu pada abad ke-19, lalu pertanyaannya, siapa yang sudah diislamkan oleh Ibnu Battuta pada abad ke-14 yang mereka juga diklaim sebagai orang-orang Batak? Berarti ada dua jenis orang Batak di sini. Ada orang Batak abad ke-14 yang sudah banyak memeluk agama Islam, dan kemudian ada orang Batak yang berikutnya yang abad ke-19 mereka tidak pernah banget bertemu dengan orang-orang Islam. Jadi seperti video pada bagian ke-8, stop menyebarkan hoax Guru Gembul. Tidak ada catatan orang Batak diislamkan baik sebagian atau seluruhnya oleh Ibnu Battuta. Tidak ada juga sejarah pengislaman orang oleh Ibnu Battuta, karena seperti video sebelumnya, Raja Samudra yang ditemui oleh Ibnu Battuta disebut adalah ulama besar. Disebut di dalam terjemahan buku itu Profesor Hukum Muhammad. Sementara Ibnu Battuta sendiri reputasinya adalah penjelajah. Jadi, siapakah orang Batak yang disilahkan Ibnu Battuta? Kenapa ada dua jenis orang Batak saat itu? Ya, itu adalah hoax asli Guru Gembul, guru sejarah yang tidak memverifikasi apa yang dikutipnya. Kalaupun seperti catatan Tuan Peres tahun 1515, Raja Tomyam, Raja Batak di seputaran Setam yang disebut sudah Islam, ya mungkin mereka murtad atau murtadin lah. Tidak masalah kan? Semua bisa berubah, semua mempunyai kehendak untuk memilih. Oke, menurut screenshot yang Guru Gembul buat, orang pedalaman Sumatera adalah orang liar, pemuja berhala yang tidak terpengaruh apapun dari agama luar. Jadi gaya Guru Gembul ini mengutip Marco Polo tahun 1292. Kita lihat apa kenyataannya. Marco Polo menjelajahi abad ke-13 dari Pulau Bintan. Dia menuju kerajaan Verlet. Ini adalah menurut buku The Book of Sir Marco Polo the Venetian yang ditulis oleh Kolonel Henry Yule yang diterbitkan di London 1871. Kita lihat kerajaan Verlet saat ini ada di seputaran Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Disebut kerajaan Verlet punya penduduk di kotanya yang sudah masuk Islam oleh pedagang-pedagang Arab Muslim yang tinggal di gunung, disebut masih kanibal. Jadi kalau ini ada Verlet, di sekitar ini ada gunung. Sementara Batak itu yang saat ini ada di sekitar sini. Jadi agak jauh ya Guru Gembul ya. Kemudian kita menuju kerajaan yang kedua yang dikunjungi oleh Marco Polo, masih menurut buku yang sama oleh Kolonel Henry Yule. Disebut kerajaan Basma. Ini adalah di daerah Aceh Timur atau Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nangro Aceh Darussalam saat ini. Disebut punya kerajaan sendiri, adalah kerajaan merdeka, tapi disebut penduduknya liar dan tanpa hukum dan agama. Jadi ini bukan daerah pedalaman Sumatera di tepi pantai, karena yang dikunjungi Marco Polo semua adalah di tepi pantai karena kapalnya belum bisa berenang ke pedalaman. Teknologinya belum mampu saat itu. Tidak tahulah saat ini mungkin teknologi Guru Gembul sudah mampu ke pedalaman, kapal laut bisa berlayar. Selanjutnya kita akan pindah ke kerajaan ketiga dari kerajaan yang dikunjungi oleh Marco Polo. Masih buku yang sama, buku Kolonel Henry Yule. Disebut kerajaan Samara, di mana Marco Polo tinggal 5 bulan karena cuaca. Dikatakan dalam catatannya rajanya yang luar biasa dan kaya raya. Mereka adalah pemuja berhala liar. Diperkirakan oleh Kolonel Henry Yule, kerajaan ini ada di sekitar kota Loks Semawe Sawat ini atau dekat dengan daerah kerajaan Pasai. Setelahnya saat itu belum ada kerajaan Pasai. Jadi tetap kembali bukan orang pedalaman Guru Gembul ya. Kerajaan keempat yang dikunjungi oleh Marco Polo masih menurut buku Kolonel Henry Yule, kerajaan De Groyen. Entah bagaimana mengucapkannya atau
Degrayan atau Negrian. Disebut kerajaan merdeka yang punya bahasa sendiri, penduduknya sangat liar. Ini juga diperkirakan di pesisir atau tepatnya sekitar Aceh PD saat ini. Jadi kembali bukan orang pedalaman Sumatera, ini orang pesisir ya, karena kapalnya singgah di pesisir bukan di tengah gunung. Kemudian kerajaan kelima, Lamri. Masih menurut buku Kolonel Henry Yule, Lamri ada di sekitar pantai barat Sumatera, Provinsi Nangro Aceh Darussalam saat ini, atau diperkirakan sekitar Kabupaten Aceh Jaya. Kerajaan Lamri disebut penduduknya pemuja berhala. Jadi si kapal Marco Polo berangkat dari pantai timur Sumatera, menyusuri kemudian ke pantai barat, jadi tetap singgah di pantai dia. Kerajaan terakhir, kerajaan keenam, yaitu kerajaan Fansur. Jadi menurut Kolonel Henry Yule, kerajaan Fansur itu ada di sekitar baru sekarang ya, karena kita sama-sama tahu, seperti juga Guru Gembul sebutkan di videonya, bahwa kerajaan Fansur itu identik dengan Barus, meski posisinya sebelah mana belum tahu, karena bisa baru saat ini ya, sekitar Sibolga sampai ke Singkil daerah Nangro Aceh Darussalam. Disebut kerajaan Fansur ini dihuni oleh pemuja berhala, dan dia ada di pesisir pantai. Jadi dalam buku-buku yang dikutip-kutip sering menyebutkan Marco Polo singgah di bagian utara Sumatera. Nah, ini dia bagian utara Sumatera, dan juga atau disebut Sumatera bagian utara. Ini dia Sumatera bagian utara, meliputi Sumatera Utara dan Provinsi Nangro Aceh Darussalam, tapi bukan Provinsi Sumatera Utara. Jadi kerajaan-kerajaan disebut Verlek, Basma, Samara, Degrayan, Lamri, dan Fansur. Itulah daerah-daerah yang tulisan halus di sini. Sementara daerah Batubara, Deli, Berla semua sampai Acin, Daya, Pulau Babi, Pulau Nias, Barus itu saat itu belum ada. Jadi ini peta-peta selanjutnya yang tertera agak hitam warnanya. Dan Pulau Sumatera disebut Java Minor atau Java Lesser atau Java Kecil, Pulau Jawa Kecil maksudnya. Ada kemungkinan dia salah menulis, membedakan mana Pulau Jawa dan mana pulau lainnya, atau saat itu tidak dikenal nama Pulau Sumatera. Demikian dulu untuk bantahan atas video-video Guru Gembul. Ini adalah bagian ke-9. Jangan lupa untuk subscribe, sukai, komentari, dan bagikan, dan hidupkan loncengnya. Horas menjajua untuk kita semua.